Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 9 pada topik fungsi kuadrat. Pada kesempatan kali ini cukup spesial, kita akan belajar fungsi kuadrat secara utuh ya, dari awal hingga akhir. Silahkan bisa disimak dengan baik. Mudah-mudahan dengan kalian menyimak fungsi kuadrat secara utuh ini bisa kalian pahami dengan baik materinya. Yang jelas ini sebagai bentuk review dari video 1 sampai video 5 yang menyajikan berkenaan dengan fungsi kuadrat. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada fungsi kuadrat kali ini nanti kita akan menyajikan berkenaan dengan fungsi kuadrat sebagai bentuk umum awal ya. Kemudian komponen dari fungsi kuadrat, menggambar sketsa grafik, dan yang terakhir adalah menyusun atau menentukan fungsi kuadrat. Oke, kita punya bentuk atau bentuk umum dari fungsi kuadrat, itu Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Tentu A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kita akan coba pelajari sifat dari fungsi kuadrat ini untuk A lebih besar sama untuk A lebih besar 0 atau untuk A positif ya. Beberapa grafik fungsi yang kita sajikan di video 1, kalau kalian belum bisa menyimak nanti silahkan disimak. Ini adalah bentuk dari grafik Y sama dengan X kuadrat ya. Yang berikutnya adalah grafik Y sama dengan X kuadrat plus 2. Jadi grafik X kuadrat yang bergeser 2 satuan ke atas. Kemudian ini adalah bentuk grafik Y sama dengan X kuadrat min 4. Jadi grafik Y sama dengan X kuadrat yang turun 4 satuan ke bawah ke arah sumbu Y. Kemudian ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X. Dan ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 2. Grafik ini semua nilai A-nya positif. Ini A-nya 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Dan grafiknya menghadap ke atas ya. Oke, berikutnya untuk grafik Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C untuk A kurang dari 0 atau A negatif. Bentuk ini adalah grafik Y sama dengan min X kuadrat ya, dia menghadap ke bawah, puncaknya di 0,0. Grafik Y sama dengan min X kuadrat plus 4. Jadi dari grafik Y sama dengan min X kuadrat bergeser ke atas sejauh 4 satuan ya. Kemudian grafik Y sama dengan min X kuadrat min 2. Jadi grafik Y sama dengan min X kuadrat turun 2 satuan ke bawah. Berikutnya adalah grafik Y sama dengan min X kuadrat min 2X. Dan ini adalah grafik Y sama dengan min X kuadrat min 2X min 3. A-nya min 1 untuk semua grafik ini atau kurang dari 0. Dan grafik menghadap ke bawah. Ini adalah salah satu bentuk dari grafik fungsi kuadrat dengan A positif menghadap ke atas dan A negatif menghadap ke bawah. Berikutnya adalah komponen dari grafik ya. Perhatikan grafik berikut. Ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 ya. A-nya sama dengan 1, grafik menghadap ke atas. Komponen-komponen grafik fungsi kuadrat yang biasanya kita sering kita gunakan sebagai bentuk titik-titik istimewa ya kalau di sini. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X ya, dengan syarat Y sama dengan 0. Pada grafik Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 ini, kalau kita amati ada 2 titik potong grafik terhadap sumbu X ya. Yang pertama adalah di titik ini, misalkan kita beri nama titik B, X1,0 ya. Kemudian yang kedua adalah di titik C, X2,0. Jadi grafik ini memotong sumbu X di titik X1,0 di titik B ya, dan titik C X2,0.
Titik potong terhadap sumbu X menjadi salah satu komponen di grafik yang nanti cukup penting perannya ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, nah itu syaratnya X sama dengan 0 ya. Nah, ini di sini di titik A ini ya. Kemudian berikutnya adalah titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim atau titik optimum ya. Yang nanti komponennya itu terdiri dari sumbu simetri. Jadi kalau ini adalah titik balik minimum karena grafik menghadap ke atas ya. Jadi kalau grafik menghadap ke atas atau A-nya positif, maka titik yang didapat adalah titik balik minimum, titik D ini, yang komponennya terdiri dari sumbu simetri. Jadi X sama dengan XS. Jadi kalau titik puncaknya itu XS, YS, maka X sama dengan XS ini adalah sumbu simetri dan nilai minimum ya. Nilai Y-nya adalah namanya nilai minimum. Jadi pada titik puncak itu komponennya, absisnya adalah sumbu simetri, ordinatnya adalah nilai minimum karena ini titik balik minimum. Nah, sementara secara perhitungan untuk nilai dari sumbu simetri atau XS itu kalau grafiknya A X kuadrat plus BX plus C bisa diperoleh dari min B per 2A. Nilai optimumnya bisa diperoleh dari min D per 4A. Diskriminan ya, D itu B kuadrat min 4AC ya. Kemudian untuk sumbu simetri juga bisa dicari lewat kalau titik potong terhadap sumbu X-nya diketahui, maka X1 ditambah X2 dibagi 2. Dan YM-nya bisa kita substitusikan sumbu simetri pada fungsi ya, fxs. Ya, nanti akan kita sajikan di berikutnya ya. Oke, sementara kalau grafik itu menghadap ke bawah atau A-nya negatif, sebagai contoh dari grafik Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5, maka titik potong terhadap sumbu X-nya, sumbu Y-nya itu ada di titik A, terhadap sumbu Y itu di X sama dengan 0, ini terhadap sumbu X ya, di X 1,0 dan X 2,0, ini titik potong terhadap sumbu Y. Kemudian titik puncak atau titik balik titik ekstrimnya, karena grafik menghadap ke bawah maka titik puncaknya adalah titik puncak maksimum atau titik balik maksimum yang ada di sini. Di yang paling atas terdiri dari sumbu simetri nanti dan nilai maksimum atau Y maksimum ya, YM ya. Oke, yang sama ya. Sekarang kita sudah belajar mengenai komponen dari suatu grafik ya. Jadi komponen dari grafik fungsi kuadrat yang paling utama adalah titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Dan titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim atau titik optimum. Kalau grafik A-nya sama dengan 0 atau grafik menghadap ke atas, maka titik baliknya titik balik minimum. Sementara kalau grafik menghadap ke bawah, A-nya negatif, maka titik baliknya titik balik maksimum. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan sekarang, tentukan titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik puncak dari fungsi kuadrat berikut. Nah, yang pertama, Y sama dengan X kuadrat min 4X min 21 ya. Untuk mendapatkan titik potong terhadap sumbu X, maka syaratnya Y sama dengan 0. Berarti nanti Y ini kita ganti dengan 0 ya. Jadi 0 sama dengan X kuadrat min 4X min 21. Berikutnya kita akan dapatkan persamaan kuadrat ya. Untuk mendapatkan penyelesaiannya, maka bisa kita gunakan cara memfaktorkan di sini ya. Jadinya 0 sama dengan X min 7 X plus 3. Jadi min 7 tambah 3 dapatnya min 4, min 7 kali 3 dapatnya min 21. Jadi ada dua titik potong nanti ya. X min 7 sama dengan 0, berarti X sama dengan 7. Karena Y-nya 0, berarti titiknya 7,0. Jadi salah satu titik potong terhadap sumbu X di 7,0. Yang kedua adalah X plus 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 3, berarti di min 3,0. Oke, titik potong terhadap sumbu X sudah dapat 7,0 dan min 3,0. Titik potong terhadap sumbu Y berarti syaratnya X sama dengan 0. Nah, 0 nanti kita substitusi ke fungsi ya. 0 kuadrat min 4 kali 0 min 21 ya. Sehingga Y-nya sama dengan min 21. Kita peroleh titik potong terhadap sumbu Y
X-nya 0, Y-nya min 21, berarti 0, min 21. Oke, masih satu lagi yaitu titik puncak. Ingat, di sini A-nya positif, berarti grafik ngadap ke atas, maka titik puncaknya titik puncak, iya betul, minimum ya. Oke, dengan cara yang pertama mencari sumbu simetrinya terlebih dahulu, min B per 2A. Nah, B-nya min 4, A-nya 1, berarti min 4 per 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian untuk mendapatkan nilai puncak minimum, maka sumbu simetri kita masukkan ke fungsi ya. Nah, ini X-nya diganti dengan 2. Kita peroleh nanti nilai minimum, yaitu YM sama dengan Fxs. Xs-nya diganti dengan 2. 2 kuadrat min 4 kali 2 min 21 sama dengan min 25. YM-nya sama dengan min 25. Maka titik balik minimumnya atau titik minimumnya adalah 2, min 25. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Y sama dengan min 3x kuadrat plus 6x plus 9. Tentukan titik potong terhadap sumbu Y, sumbu X, dan titik puncaknya. Titik potong terhadap sumbu X syarat Y sama dengan 0. Y-nya diganti dengan 0, berarti 0 sama dengan min 3x kuadrat plus 6x plus 9. Kita dapatkan persamaan kuadrat, kita faktorkan ya. Jadinya faktornya adalah min 3x min 3 kali x min 3. Nah, nanti kalau kesulitan dalam memfaktorkan, silahkan disimak di video berkenaan dengan persamaan kuadrat pada metode bisa memfaktorkan ya, melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC bisa digunakan ya. Oke, min 3x min 3 berarti X sama dengan min 1. Karena Y-nya 0 berarti salah satu titik potongnya adalah min 1,0. Sedangkan titik potong yang kedua di X min 3 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 3, titiknya adalah 3,0 ya. Oke, titik potong terhadap sumbu X sudah kita dapat, ada 2 yaitu min 1,0 dan 3,0. Titik potong terhadap sumbu Y syaratnya X sama dengan 0. Kita substitusi ke fungsi ya. Min 3 kali 0 kuadrat plus 6 kali 0 ditambah 9 ya. Sehingga Y-nya sama dengan 9, titiknya 0,9. Oke, terakhir kita tentukan titik puncak. Nah, sekarang maksimum atau minimum? Lihat A-nya. A-nya minus 3, berarti grafik ngadap ke bawah, maka titik puncaknya adalah titik puncak maksimum ya. Cari dulu sumbu simetri. Diketahui di sini A-nya min 3, B-nya 6. Berarti XS sama dengan min B per 2A sama dengan min 6 per 2 kali min 3 sama dengan 1. Untuk mendapatkan nilai puncak maksimumnya atau YM-nya, berarti sumbu simetri kita masukkan ke fungsi. Jadinya nanti nilai maksimumnya adalah YM sama dengan Fxs. Xs-nya diganti 1. Berarti min 3 kali 1 kuadrat plus 6 kali 1 plus 9 sama dengan 12. YM-nya sama dengan 12, berarti titik maksimum atau titik balik maksimumnya 1,12. Oke, mudah-mudahan di termin yang pertama berkenaan dengan komponen grafik fungsi kuadrat yang terdiri dari titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan titik puncak bisa dipahami dengan baik ya. Kita lanjut menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat ya. Oke, dalam menggambar grafik sketsa grafik kuadrat, jadi ingat di sini adalah sketsa ya. Jadi sketsa itu tidak mesti harus betul benar ya. Beda dengan menggambar grafik fungsi kuadrat, mesti sesuai dengan titik-titiknya. Sketsa berarti titik-titik utama nanti yang kita gunakan, sehingga cukup bisa menggambarkan fungsi kuadrat tersebut ya. Oke, kalau bentuk umumnya Y sama dengan Fx sama dengan A kuadrat plus Bx plus C dengan A tidak sama dengan 0. Nanti langkah-langkah untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y syaratnya X sama dengan 0, dan menentukan titik balik atau titik puncak atau titik optimum atau titik ekstrim ya. Kalau XS, YS ini nanti ya. Oke, jadi nanti XS-nya adalah min B per 2A sumbu simetrinya. Kemudian kalau diketahui X1, X2 atau titik potong terhadap sumbu X-nya, maka sumbu simetri juga bisa dicari lewat X1 plus X2 per 2 ya. Titik
titik potong terhadap sumbu X-nya, nilai X-nya nanti kita jumlahkan dibagi 2. Kemudian YM-nya XS kita masukkan ke fungsi, kita dapat YM ya. Atau menggunakan min D per 4A, D-nya B kuadrat min 4AC. Nah, ini komponen dari titik puncak, sudah kita pelajari di sebelumnya. Sementara kalau 3 titik ini merupakan satu titik, maka kita perlu satu titik bantu ya, agar grafiknya bisa mencerminkan. Kemudian kita plot untuk mendapatkan sketsa grafiknya. Oke, kita coba 2 contoh berikut ya. Gambar sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Kita mulai dari nomor 1, tentukan titik potong terhadap sumbu X, syarat Y sama dengan 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8, ketemu persamaan kuadrat, bisa kita gunakan pemfaktoran ya untuk mendapatkan penyelesaiannya. Maka X plus 2, X plus 4, jadi 2 tambah 4 sama dengan 6, 2 kali 4 sama dengan 8 ya. Ada 2 titik potongnya nanti, X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2, berarti min 2,0. Kemudian X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4 ya, berarti titik berikutnya min 4,0 ya. Kita sudah dapat 2 titik potong terhadap sumbu X, yaitu di min 2,0 dan min 4,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0, maka kita masukkan ke fungsi 0 kuadrat plus 6 kali 0 plus 8 ya, Y nya sama dengan 8, titiknya 0,8. Nah, sekarang tinggal titik puncak ya. Karena A nya sama dengan 1, grafik menghadap nanti ke atas, maka titik puncaknya titik puncak minimum. Sumbu simetrinya adalah min B per 2A ya, A nya 1, B nya 6, min 6 per 2 kali 1, min 3 ya. Untuk mendapatkan YM berarti sumbu simetri kita masukkan ke fungsi ya. Nah, X nya diganti dengan min 3 nanti ya. Dapatnya min 3 kuadrat plus 6 kali min 3 plus 8, sehingga nilainya adalah min 1, titik puncaknya min 3, min 1. Oke, titiknya berbeda ya, sehingga sudah bisa kita plot ke sketsa grafiknya. Jadi kita tadi dapatkan titik potong terhadap sumbu X di min 2,0, ini min 2,0, kemudian min 4,0, titik potong terhadap sumbu Y di, nah ini titik puncaknya, titik puncak minimumnya min 3, min 1, sementara titik potong terhadap sumbu Y di 0,8. Jadi titik-titiknya min 2,0, min 4,0, 0,8 dan min 3, min 1. Ini sudah cukup untuk kita gambarkan sketsa grafik dari fungsi kuadrat ini. Coba perhatikan ya. Oke. Ya, ini adalah sketsa grafik dari Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. A-nya sama dengan 1, grafiknya menghadap ke atas, titik puncaknya titik puncak minimum ya. Oke, sekarang nah ini sumbu simetrinya ya. Ini sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya di X sama dengan min 3 ya. Sumbu simetri ini seperti cermin ya, yang membagi grafik fungsi kuadrat itu 2 sama besar ya, identik. Oke, yang kedua Y sama dengan min 3X kuadrat plus 9X plus 12. Untuk mendapatkan sketsanya, pertama titik potong terhadap sumbu X, Y sama dengan 0, 0 sama dengan min 3X kuadrat plus 9X plus 12 ya. Kita faktorkan, faktornya adalah min 3X, min 3 kali X min 4 sama dengan 0. Nanti kalau kesulitan silahkan bisa di review di persamaan kuadrat ya, metode pemfaktoran ya, di video di Wahyudi AS channel ya. Oke, min 3X min 3 sama dengan 0, X nya sama dengan min 1, titik potong yang pertama adalah min 1,0, yang kedua X min 4 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 4, titik yang kedua 4,0. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y, berarti syaratnya X sama dengan 0. Nanti X nya kita masukkan 0, min 3 kali 0 kuadrat plus 9 kali 0 plus 12 ya, berarti Y nya sama dengan 0,12 ya. Ini karena ini 0, Y nya 12 ya, 0,12. Sudah dapat titik potong terhadap sumbu Y. Berikutnya titik puncak. Kira-kira titik puncaknya maksimum atau minimum? Lihat A nya, A nya minus 3, negatif, berarti grafik ngadapnya ke bawah. Karena ngadap ke bawah yang didapat puncak maksimum. Nah, titik puncak maksimum XS, YM, kita cari sumbu simetrinya min B per 2A, A nya min 3, B nya 9 ya. A nya min 3, B nya 9.
jadinya min 9/2 kali min 3 ya, 9/6 atau 3/2. 3/2 ini kita masukkan ke fungsi untuk mendapatkan YM ya. Berarti YM sama dengan F 3/2 sama dengan min 3 kali 3/2 kuadrat plus 9 kali 3/2 plus 12 ya, dapatnya 18 3/4 sehingga titiknya adalah 3/2, 18 3/4 titik puncak maksimumnya. Oke, 3 titiknya berbeda. Kita sudah bisa gambarkan sketsa grafiknya. Kita plot titik potong terhadap sumbu X-nya adalah di 4,0 dan min 1,0, 4,0 dan min 1,0. Berikutnya titik puncaknya di 3/2, 18 3/4. 3/2 berarti antara 1 dan 2. Kemudian 18 3/4, 18 ke atas sedikit ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,12. Nanti di sini ya. Nah, ini kelupaan tidak dipotongkan ya. Oke, jadi ini titik puncak terhadap titik potong terhadap sumbu Y-nya di sini. Nah, grafiknya digambarkan seperti itu. Titik puncaknya di 3/2, 18 3/4. Ini adalah sumbu simetrinya di X sama dengan 3/2. Oke. Iya, sekarang kita lanjutkan untuk berikutnya menyusun atau menentukan fungsi kuadrat ya. Oke, ini adalah topik terakhir ya. Pada menyusun dan menentukan fungsi kuadrat, jadi pada prinsipnya kita nanti akan menentukan A, B, C dari fungsi kuadrat ini. Jadi Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Jadi namanya menyusun. Jadi kita menentukan nilai A nanti, nilai B dan nilai C. Ada 3 bentuk ya, 3 permasalahan ya nanti yang bisa kita identifikasikan. Yang pertama adalah kalau diketahui titik potong terhadap sumbu X, misalkan di P,0 dan Q,0, maka nanti bentuk umum dari Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C ini ibaratnya kalau di persamaan kuadrat itu kita menggunakan metode pemfaktoran ya, kita faktorkan untuk mendapatkan selesainya, sehingga nanti bentuk faktornya itu misalkan jadi X min P, X min Q, sementara P nya adalah titik potong terhadap sumbu X, komponen X dari titik potong terhadap sumbu X, P,0 dan Q,0. Nah, ini kan bentuk faktoran dari bentuk ini ya. Nah, nanti tugas kita adalah setelah tahu titik potong terhadap sumbu X, menentukan nilai A dari A dicari lewat satu titik sembarang yang dilewati oleh grafik. Ya, jadi perpasangan ya, ini bentuk pertama ini sebenarnya berpasangan pada persamaan kuadrat metode pemfaktoran ya. Oke, nanti yang kedua adalah kalau diketahui adalah puncaknya ya. Titik puncak atau titik optimumnya diketahui, misalkan titik puncaknya M, N. Maka bentuk umumnya jadi AX min M kuadrat plus N. M ini adalah sumbu simetri, N adalah nilai puncaknya ya. Ini kalau di persamaan kuadrat, ini penyelesaian yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi bentuk AX kuadrat plus BX plus C diubah ke bentuk kuadrat sempurna. Jadi X min M kuadrat ya. Kemudian ini C-nya ya. Sehingga bentuk ini nanti kalau kita sudah diketahui titik puncaknya, maka kita bentuk dalam AX min M kuadrat plus N. A dicari lewat titik sembarang yang dilewati oleh grafik. Dan yang terakhir, bentuk yang ketiga ya sesuai dengan bentuk aslinya, AX kuadrat plus BX plus C seperti di metode persamaan kuadrat yang ketiga, yaitu menggunakan rumus kuadratik dengan menggunakan komponen A, B, dan C untuk mendapatkan akar-akarnya. Sehingga nanti ini diperlukan 3 titik sembarang. Jadi kalau diketahui 3 titik sembarang yang dilewati grafik, maka dengan mensubstitusi nanti kita akan dapat nilai A, B, C dengan menggunakan selesai persamaan linear 2 variabel dengan 3 variabel dengan 3 persamaan ya. Oke, kita mulai contoh di sini ya. Tentukan fungsi kuadrat dari persamaan 1, 2, dan 3. Jadi problem 1, 2, 3. Kita mulai dari yang pertama. Grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik min 3,0 dan 4,0 melewati
titik 2, min 20. Jadi di sini yang diketahui titik potong terhadap sumbu X. Berarti kita akan gunakan bentuk yang pertama, misalkan titik potongnya di P,0 dan Q,0. Berarti P-nya min 3 di sini, Q-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke Y sama dengan Fx A, X min P, X min Q ya. Sehingga dari P sama dengan min 3, Q sama dengan 4, kita peroleh bentuk Y sama dengan A, X plus 3, X min 4. Nah, berarti tugas kita sekarang mencari berapa nilai A. Ya, nilai A diperoleh dari satu titik sembarang yang dilewati, yaitu 2, min 20. 2, min 20 kita substitusikan ke sini. X-nya diganti dengan 2, Y-nya diganti dengan min 20 ya. Jadi min 20 sama dengan A, X diganti dengan 2, 2 plus 3, X diganti dengan 2, 2 minus 4 ya. 2 tambah 3, 5, 5 kali min 2, min 10 ya. Berarti A sama dengan berapa? Ya, A sama dengan 2. Kalau A-nya sudah dapat, kita kembalikan lagi ke substitusi di sini sehingga fungsi kuadratnya kita dapatkan ya. Oke. Y sama dengan Fx 2 kali X plus 3 kali X min 4. Nah, ini kita kalikan dulu. X kali X, X kuadrat, X kali min 4, X, 3 kali X, 3X, 3 kali min 4, min 12 ya. Jadi X kali X, X kuadrat, X kali min 4, X, 3 kali X, 3X, 3 kali 4, min 12. Kemudian dikalikan, kita operasikan di sini, min 4X tambah 3X, min X, baru kemudian dikalikan 2. Y sama dengan Fx sama dengan 2x kuadrat min 2x min 24 ya. Oke, lanjut yang kedua. Grafik fungsi kuadrat memiliki sumbu simetri pada X sama dengan 1 dan nilai maksimum 12,5 serta melewati 2,12. Nah, tentu di sini komponennya sumbu simetri dan nilai maksimum berarti apa? Ya, titik puncak maksimum yang diketahui ya. Karena maksimum berarti nanti grafiknya ngadepnya ke bawah ya, mestinya A-nya harus ketemu negatif nanti ya. Oke, ini adalah bentuk yang kedua. Titik puncaknya adalah M, N nanti ya. M itu sumbu simetrinya, N nilai maksimumnya atau nilai YM nilai puncaknya. Kemudian kita masukkan M ke N ke sini. Y sama dengan A X min M kuadrat plus N. Ya. Jadi XS sama dengan M sama dengan 1, YM-nya sama dengan N ya, sama dengan 12,5 ya. Kita masukkan berarti A X min 1 kuadrat plus N-nya 12,5 ya. Oke, problem kita adalah mencari nilai A. A kita peroleh dari titik yang dilewati yaitu 2,12. Nah, berarti nanti kita substitusi, X-nya diganti dengan 2, Y-nya diganti dengan 12 ya. 12 sama dengan A kali 2 min 1 kuadrat plus 12,5 ya. 2 min 1 itu 1 kuadrat 1, berarti 12 sama dengan A plus 12,5. Nanti 12,5 pindah ke ruas kiri ya, jadinya min setengah, karena 12 dikurangi 12,5 dapatnya min setengah. A nya sama dengan min setengah, betul tadi ya, karena nilai maksimum berarti A nya negatif. Oke, kemudian A kita masukkan ke fungsinya di sini ya. Yang mana tadi? Ini A diganti min setengah kali X min 1 kuadrat plus 12,5. Ini kita kuadratkan dulu, jadinya X kuadrat min 2X plus 1 ya. Nah, kemudian kita kalikan, jadinya min setengah X kuadrat plus X min setengah ditambah 12,5. Nah, oke, kita peroleh min setengah X kuadrat plus X plus 12. Oke, bisa dipahami. Terakhir ya, grafik fungsi kuadrat yang melewati titik 0, min 8, 1, min 9 dan 5,7. Berarti 3 titik sembarang ya. Berarti kita gunakan bentuk yang pertama ya, bentuk umumnya A kuadrat plus BX plus C. Berarti kita substitusi nanti ya. 3 titik 0, min 8 berarti nanti X kita ganti 0, Y-nya min 8. Jadinya min 8 sama dengan A kali 0 kuadrat plus B0 plus C. Berarti C-nya min 8. Titik yang kedua 1, min 9. Ini karena C-nya min 8 kita masukkan ya, jadinya A kuadrat plus BX min 8. Kemudian B-nya 1, min 9, titik 1, min 9 sama 5,7 kita gunakan untuk mencari nilai A dan B. Nah, ini jadinya min 9, A kali 1 kuadrat plus B kali 1 min 8 ya. Ini berarti A plus B min 8 pindah sini min 1 ya. Berarti A plus B sama dengan min 1, persamaan yang pertama. Kita butuh satu persamaan lagi karena dua variabel, yaitu di titik 5,7.
Berarti 7 sama dengan A kali 5 kuadrat plus B kali 5 min 8. Nah, ini 25, ini 5 ya. 25A plus 5B sama dengan 15 ya. Min 8-nya pindah sini dibagi 5 semuanya ya. Jadinya 5A plus B sama dengan 3, persamaan yang kedua. Kita eliminasi dengan persamaan yang pertama. Ini berarti dikurangkan ya, B-nya sudah sama. Berarti 5A dikurangi A sama dengan 4A. 3 dikurangi minus 1, 4. A-nya sama dengan 1. Nah, kemudian ini kita substitusi ke salah satu persamaan. Oke, dapatnya adalah A plus B sama dengan min 1, B-nya sama dengan min 2, sehingga persamaannya Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya mengenai fungsi kuadrat secara utuh. Senang membersamai kalian dalam belajar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.